Ser, ini kan kita udah mau lulus SMA ya. Terus juga kita harus nyari PTN kan. Lu kepikiran gak sih mau ikut lomba-lomba gitu buat nyongsong lu buat dapetin sertifikat masuk PTN? Iya sih, gue udah dapet pikiran sih kita ikut lomba. Kan bermanfaat banget kan? Iya kan, lomba apa ya kira-kira yang berjenjang gitu yang bisa bantuin kita masuk PTN? Guys, tunggu dulu. Aku ada lomba menarik nih buat kalian. Apa tuh? Lomba esai UI loh. Wah, kebetulan banget nih pas banget kita ngomongin lomba, ini ada lombanya. Nah, kalian tahu nggak esai itu apa? Tahu sih, cuma nggak tahu lebih lanjut tentang esai-esainya gitu. Jadi sebuah lomba yang dimana nih kita nih nanti akan mengkarang nih. Kita menulis esai mau bagaimana. Dan nanti kalau udah selesai kita bisa mempresentasikannya melalui video. Bagus nggak kira-kira? Wah, keren sih. Iya sih, bagus. Pas banget kan buat kita. Betul. Dan tapi di sini nih ada subtemanya nih. Kira-kira yang cocok buat kita apa nih? Kebetulan karena kita sama-sama IPS semua nih, kayaknya yang ilmu administrasi niaga cocok deh buat kita. Setuju. Benar-benar ilmu administrasi niaga pas Iya, banget betul. buat kita. Ya udah, ayo kita daftar. Menurut kamu, perusahaan dari luar negeri mana sih yang sesuai sama selera kamu yang ada di Indonesia? Nasi uduknya McD, McDonald's. Aku suka teh kemasan, soalnya setahu aku teh kemasan itu berasal dari perusahaan Coca-Cola. Aku suka banget makan makanan pakai tambahan kecap bango dari perusahaan Unilever. Kalau selera aku sih kak, Pizza Hut sih. Kenapa? Karena ada varian baru yaitu rasa pizza rasa rendang. Ada kan? Nah itu. Saya Vera Yulita Selviana. Saya Andika Putra. Saya, Belvariana. Kami akan mempresentasikan karya esai yang telah kami ciptakan dengan judul Meningkatkan efektivitas hybrid globalization melalui cultural co-creation platform. Pendekatan inovatif untuk mengatasi tantangan perdagangan internasional. Nah, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, kami menciptakan inovasi kultural co-creation. Untuk menggabungkan perbedaan selera yang ada di seluruh dunia. ingin tahu penjelasan lebih lanjutnya? Yuk dengarkan presentasi dari kami. Selanjutnya, kita masuk pada pendahuluan. Mari kita membahas tantangan yang dihadapi perusahaan-perusahaan global saat beroperasi di berbagai negara. Perusahaan kini berada dalam dilema besar. Mereka ingin menjaga konsistensi merek mereka di seluruh dunia. Tetapi pada saat yang sama, mereka perlu menyesuaikan produk dengan budaya lokal. Menurut laporan dari McKinsey & Company pada tahun 2022, perdagangan global menyumbang sekitar 60% dari produk domestik bruto dunia. Namun, jika perusahaan hanya berfokus pada standar global, produk mereka bisa terasa tidak relevan dan kehilangan daya tarik di pasar lokal. Sebaliknya, jika mereka terlalu menyesuaikan, citra merek yang sudah dibangun bisa hancur. Jadi, bagaimana kita dapat menemukan jalan keluar dari dilema ini? Salah satu solusi yang menjanjikan untuk dilema ini adalah hybrid globalization. Konsep ini adalah kombinasi dari standarisasi global dan penyesuaian lokal. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat menjaga identitas merek yang kuat sambil tetap memenuhi kebutuhan unik dari konsumen di berbagai pasar. Studi dari Hassan dan Fortwangel tahun 2023 menyoroti bahwa banyak perusahaan mengalami kesulitan untuk menyeimbangkan kedua pendekatan ini. Namun, dengan menerapkan hybrid globalization, perusahaan tidak hanya akan mampu beradaptasi, tetapi juga berinovasi secara efektif dalam memenuhi harapan konsumen lokal. Bagaimana caranya perusahaan dapat menerapkan hybrid globalization? Salah satu inovasi yang dapat digunakan adalah melalui Cultural Co-Creation Platform. Ini adalah alat yang memungkinkan konsumen lokal berperan aktif dalam pengembangan produk dan strategi pemasaran. Dengan melibatkan konsumen dalam proses kreatif, perusahaan dapat menciptakan produk yang lebih sesuai dengan budaya dan kebutuhan mereka. Ini bukan hanya tentang mendengarkan konsumen, tetapi juga tentang berkolaborasi dengan mereka untuk menghasilkan solusi yang relevan. Cultural Co-Creation Platform tidak hanya memperkuat hubungan antara perusahaan dan konsumen, tetapi juga membantu perusahaan beradaptasi
beradaptasi dengan kebutuhan pasar lokal. Dengan menggunakan strategi hybrid localization dan cultural co-creation platform, perusahaan dapat mengatasi dilema antara globalisasi dan lokalisasi. Mereka tidak perlu memilih satu di antara keduanya, tetapi bisa mendapatkan keduanya. Ini adalah langkah penting untuk tetap relevan di pasar global yang selalu berubah sambil menjaga identitas merek mereka yang kuat. Perusahaan yang berhasil dalam hal ini tidak hanya akan menarik perhatian konsumen di seluruh dunia, tetapi juga akan menciptakan hubungan yang lebih kuat dengan pasar lokal. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam penjelasan teori. Hybrid globalization adalah strategi yang menggabungkan dua pendekatan utama. Yang pertama, standarisasi global, dan kedua, penyesuaian lokal. Seperti yang dinyatakan oleh Theodore Levitt dalam artikelnya di Harvard Business Review pada tahun 1983, standarisasi global sangatlah penting untuk mengurangi biaya dan memperkuat citra merek di pasar internasional. Contoh yang jelas ada pada penerapan perusahaan Apple yang menjaga desain seragam untuk produk iPhone mereka di seluruh dunia dengan memberikan konsistensi yang kuat pada identitas merek. Namun, standarisasi ini tidak dapat dilakukan tanpa penyesuaian lokal. Menurut Gupta dan Govindarajan pada tahun 2001, jurnal tersebut menegaskan bahwa untuk berhasil di pasar internasional, perusahaan harus menyesuaikan produk dan pemasaran dengan kebutuhan dan selera lokal. Misalnya pada perusahaan McDonald's yang mengadaptasi menunya dengan menawarkan burger teriyaki di Jepang yang sesuai dengan preferensi kuliner lokal, sambil tetap mempertahankan standar kualitas dan citra merek global yang konsisten. Sekarang, mari kita lihat lebih dalam bagaimana strategi ini diterapkan dan tantangan yang dihadapi. Nah, pada slide ini kita membahas implementasi dan tantangan dari hybrid globalization. Robert Robertson dalam bukunya Global Modernities pada tahun 1995 menjelaskan bahwa strategi ini menggabungkan kekuatan dari standarisasi global dengan penyesuaian lokal, yang dimana sebagai contoh, Coca-Cola mempertahankan branding dan rasa inti mereka di seluruh dunia, tetapi juga mereka menawarkan variasi rasa lokal seperti Fanta rasa leci di Asia. Nah, ini adalah penerapan hybrid globalization yang sangat efektif, yang menciptakan keterhubungan dengan konsumen lokal tanpa mengorbankan identitas merek global. Namun, penting untuk kita sadari bahwa implementasi strategi ini tidak selalu mulus. Penelitian oleh McKinsey & Company pada tahun 2022 menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang kesulitan menyeimbangkan antara efisiensi global dan relevansi lokal. Kesulitan ini muncul dari kebutuhan untuk menyesuaikan produk dan pemasaran dengan karakteristik pasar lokal tanpa mengorbankan konsistensi merek global. Maka dari itu, kami sebagai generasi muda menciptakan sebuah strategi pendekatan yang inovatif, yaitu Cultural Co-Creation Platform yang dapat menyelesaikan tantangan yang telah dihadapi tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak konsep dan manfaat strategi tersebut. Nah, di slide ini kita akan membahas tentang Cultural Co-Creation Platform. Pendekatan ini memungkinkan konsumen lokal terlibat langsung dalam pengembangan produk dan strategi pemasaran. Menurut buku The Multinational Mission tahun 1987, hal tersebut menekankan bahwa melibatkan konsumen dalam proses inovasi sangatlah penting untuk memahami kebutuhan pasar lokal dengan lebih baik dan meningkatkan relevansi produknya. Nah, melalui platform co-creation, perusahaan dapat mengumpulkan ide desain dan umpan balik dari konsumen lokal untuk menciptakan produk yang lebih relevan dengan budaya mereka. Seperti yang dikemukakan oleh Squirling dan Capferrer pada tahun 2004, co-creation membantu perusahaan menghasilkan produk yang sesuai dengan budaya lokal dan mendorong inovasi lintas budaya. Ini berarti produk tidak hanya menarik bagi pasar lokal, tetapi juga memiliki daya tarik global. Nah, pendekatan ini selaras dengan strategi hybrid globalization yang menggabungkan standarisasi global dengan penyesuaian lokal. Nah, dengan cara ini, perusahaan dapat mempertahankan konsistensi merek global sekaligus meningkatkan relevansi produk bagi konsumen lokal. Dan kombinasi ini memungkinkan perusahaan merespon perubahan pasar lebih efektif dan menghadapi tantangan globalisasi dengan lebih baik. Selanjutnya kita masuk ke slide analisis atau analisa. Pada slide ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat analisa kami, yang dimana strategi hybrid globalization merupakan penggabungan standarisasi global dan penyesuaian lokal untuk menjaga konsistensi merek dan relevansi. Yang dimana hal ini juga merupakan penggabungan adanya standarisasi global dan penyesuaian lokal. Adanya pendekatan strategi bisnis yang bertujuan tentunya untuk menjaga konsistensi merek di seluruh dunia, sambil tetap relevan dan preferensi, budaya, dan kebutuhan lokal. Dalam strategi ini saya mengajak
teman-teman untuk melihat bahwa perusahaan mempertahankan elemen-elemen inti dari merek secara global seperti logo, pesan utama, dan kualitas produk. Akan tapi, agar tetap konsisten di berbagai pasar perusahaan, namun pada saat yang sama, mereka juga harus menyesuaikan aspek-aspek tertentu seperti bahasa, iklan, fitur, produk, atau metode-metode distribusi agar sesuai dengan karakteristik pasar lokal. Contohnya nih teman-teman, misalnya, merek makanan cepat saji global mungkin menggunakan logo dan slogan yang sama di seluruh dunia, tetapi menyesuaikan menu untuk mencerminkan cita rasa dan preferensi makanan di berbagai negara. Tujuannya adalah pasti, dengan adanya penggabungan inti adalah untuk menjaga identitas perusahaan global sambil memastikan bahwa produk atau layanan tetap relevan dan menarik bagi konsumen lokal. Selanjutnya, kita akan melihat dua indikator di bawahnya, yaitu tantangan dan juga kebutuhan pendekatan terintegrasi. Masuk pada bagian tantangan, saya ingin mengajak para audiens untuk melihat bersama 3 indikator poin pada tantangan, yaitu poin pertama, adanya dilema antara efisiensi global dan adaptasi lokal yang merupakan tantangan yang dihadapi perusahaan multinasional dalam menyeimbangkan kebutuhan untuk mencapai skala ekonomi global atau efisiensi dengan tuntutan untuk memenuhi preferensi dan kebutuhan pasar lokal atau adaptasi. Masuk pada poin kedua adalah penekanan berlebihan pada standar global yang mengurangi relevansi. Hal ini merupakan perusahaan terlalu fokus pada penerapan strategi yang seragam di seluruh dunia. Mereka itu beresiko kehilangan daya tarik atau keseimbangannya di pasar lokal. Hal ini terjadi karena adanya sebuah pendekatan dengan tanda kutip satu ukuran untuk semua. Mungkin tidak mempertimbangkan perbedaan budaya, kebiasaan, preferensi konsumen, atau kondisi pasar di berbagai negara. Serta poin ketiga adalah penyesuaian lokal yang berlebihan yang merusak adanya konsistensi merek. Hal ini tentu mengacu pada perusahaan yang jika hanya fokus pada budaya yang ada di wilayah lokal tanpa memperhatikan standar mereka yang mereka bawa dari nol. Slide selanjutnya kita masuk ke bab analisis hybrid globalization dengan cultural co-creation platform. Pada indikator, kita dapat melihat bersama bahwa perusahaan yang melibatkan konsumen lokal dalam proses pengembangan produk dan strategi pemasaran. Di bawahnya terdapat 3 indikator yang menyokong indikator induk. Poin pertama adalah integrasi teknologi. Mengapa demikian? Karena bahwasannya penggunaan teknologi itu diperlukan untuk dapat berkomunikasi dengan para konsumen, serta untuk melakukan feedback serta strategi pemasaran dengan lebih akurat. Poin kedua adalah penerapan. Contohnya nih, pada presentasi, pada PPT, saya menjabarkan sedikit contoh yang ada pada slide seperti brand perusahaan Nike yang memiliki sepatu edisi khusus di negara Jepang, atau brand perusahaan Starbucks yang memiliki menu teh hijau yang hanya ada di Jepang. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena itu adalah segala upaya penelitian untuk dapat menyesuaikan standar perusahaan mereka pada suatu negara yang berada dalam kondisi tersebut. Selanjutnya adalah keunggulan strategis. Ada banyak poin tentunya dalam keunggulan di slide ini, tapi saya menjabarkan 3 poin di antaranya. Yang pertama adalah mempercepat adanya inovasi, kedua, memperkuat loyalitas konsumen, dan yang terakhir, yang ketiga adalah menciptakan keunggulan kompetitif secara global. Akhirnya, kita sampai pada materi terakhir, yakni kesimpulan. Sebagai seorang presenter, izinkan saya untuk dapat menyimpulkan video presentasi ini. Hybrid globalization memungkinkan perusahaan menjaga konsistensi merek global sambil menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar lokal, sehingga tetap relevan di berbagai budaya di seluruh dunia. Dengan tambahan, dengan adanya pendekatan cultural co-creation platform, di mana perusahaan juga berkolaborasi dengan konsumen untuk memahami secara bersama dan mengakomodasi preferensi secara lokal. Relevansi produk dapat ditingkatkan. Hal ini tidak hanya memperkuat loyalitas konsumen, tetapi juga menciptakan adanya keunggulan secara kompetitif di pasar global. Karena perusahaan mampu menyeimbangkan efisiensi global dengan adaptasi lokal yang mendalam. Jadi, itu dia kesimpulan dari presentasi ini. Saya mewakili teman-teman yang ada. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami berharap video presentasi yang kami buat dapat memberikan gambaran kepada teman-teman semua mengenai inovasi kultural co-creation yang kami buat.
Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Di Advesoi, kita bersinar. Ilmu niaga jadi andalan. Berjuang bersama dengan tekad yang besar, Meraih masa depan penuh harapan. Inovasi Cultural Progression. Bersatu untuk inovasi, bersama untuk perubahan.